cuaca kurang bagus Pak. Jadi pagi panas, kalau satu sekolah pagi panas, sorenya itu hujan. Jadi pagi panas, sore hujan. Beberapa hari juga di sini seperti itu Pak. Panas berpatu hujan. Mana semua Bapak Ibu sudah berkumpul di kelas kita semua? Hanya satu orang ini ya. Ini dibagi 2 kelas ya atau hanya kelas kita? Semua Bu. 3 kelas Bu semua. Ya, pasang kabelnya dulu Bapak Ibu. Tadi sudah dekat menjelang maghrib pulangnya. Ini di hut. Tak pulang duluan nih. Iya. Kemana sampai Bersunyian deh. Sudah pulang. Ya, baik. Artinya tolong di-unmute ya supaya tidak terlalu ribut. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu lama ya di kelas ini. Sedianya kan kita jam 7.30 tapi karena saya sudah sampaikan juga sama admin bahwa nanti jam 8 pas saya masuk, ini sudah kurang lebih 2 menit. Baik Bapak Ibu, ini hari ketiga ya atau hari keempat kita ketemu lewat daring ini. Yang pertama kemarin kita ketemu dengan semua tim, kemudian 2 hari kemarin kita diskusi, walaupun diskusinya belum banyak, tetapi saya harapkan Bapak Ibu sudah belajar per kelompok-kelompok gitu Bapak Ibu ya, walaupun kami tidak memantau secara langsung, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah belajar, baik itu dari pedagogiknya, kemudian dari profesional, kemudian dari apalagi yang sosial ya, komunikasi sosial dan sebagainya, sehingga harapan kita ya semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Baik, pada hari ini kita masih berpacu kepada ini ya, poin-poin kita yang masih merah-merah itu, walaupun sebagian kita sudah diskusikan ya, bukan sebagian besar sih sudah pernah kita ceritakan sedikit gitu Bapak Ibu. Nah, hari ini saya harapkan setiap kelompok gitu ya, setiap kelompok kita di sini kan sudah ya, retaker itu sudah masuk ke kelompok-kelompok Bapak Ibu, baik kelompok TK 01, TKI 02 maupun TKI 03. Jadi kita berkolaborasi ya, seharusnya kita ini TKI semua ya, tetapi kita harus dibagi seperti itu dulu untuk bisa bekerja ya, bersama-sama mendiskusikan, dan mungkin ada hal-hal nanti yang akan disampaikan Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu nanti banyak yang berdiskusi, kita mengamati, kemudian nanti kita berikan masukan dan sebagainya. Saya sudah sampaikan kemarin ya dari awal-awal bahwa kalau kita mengerjakan sambil mereplay kembali modul-modul kita ya, dari modul 1 sampai 6, kemudian melihat kisi-kisi yang sudah ada, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya masuk ke tingkat TKI 01, adakah sesuatu yang ingin kita sampaikan? Silahkan. Kemudian TKI 02, 03, kemudian kalau ada teman-teman dari retaker yang sudah bergabung di tengah kita, kemarin itu ada Pak Prasetyo ya dengan Pak Yoga. Lebihnya saya belum hafal namanya, baru itu. Ini Pak Yoga juga sudah ada di sini. Kemudian Pak Pras juga, kemudian yang lain mudah-mudahan bisa bergabung juga supaya kita, apalagi Bapak Ibu yang kita pengalaman, bisa menyampaikan sesuatu gitu Pak ya, untuk memberikan penyegaran buat kita semua ya, bagaimana
pendekatan-pendekatan yang mau dilakukan dalam mengerjakan soal gitu kan, ada teknis-teknisnya walaupun kemarin sudah dijelaskan juga, saya juga sudah pernah menyampaikan, kemudian Pak Amiruddin juga, Prof. Muiz juga, atau Bapak Fathahillah sebagai Kaprodi juga sudah menjelaskan. Baik, silakan. Bagaimana Pak Arif? Ada? Kita langsung saja ya supaya mengefektifkan waktu 1,5 jam ini bisa berdiskusi. Ya, bisa berdiskusi mengenai dari modul-modul kita yang ada. Kemarin kan kita sudah menyampaikan, apalagi ada beberapa bahasan-bahasan yang akan kita diskusikan bersama. Ayo Pak, silakan. Ya, adakah yang ingin disampaikan? Saya akan cari dulu yang merah-merahnya itu. Ya, silakan Pak. Dari TKI 02 ada Bapak? Ayo silakan. TKI 01 dan 03 dulu deh Bu. Iya, ini TKI 01 Pak Nurmansyah. Silakan Pak Nurmansyah. Ayo Pak Nurmansyah. Saya mencari juga file kita ya. Iya, nggak tetik kan pena. Uangnya tetap menunggu. Iya. Ayo Bapak, ada yang ingin disampaikan dulu? Kalau kami Bu dari 02 ada, sudah Bu. Cuman kalau saya perhatikan progres bukannya apa Bu ya. Biar teman-teman 01 sama 03 lagi Bu yang mungkin banyak bicara. Karena saya nggak enak seakan-akan ini seperti kayak 02 yang banyak bergerak seperti itu Bu. Baik, silakan. Sebenarnya kami sudah ada, sudah siap Bu. Kami sudah siap. Baik, dari 01 dan 0 ya, silakan Bapak Ibu. Maaf saya unmute. Silakan, mungkin ada mau disampaikan dulu sebelum kita berdiskusi Pak, supaya waktu ini efektif. Kalau menurut catatan besok kita sudah selesai Pak ya pendalamannya, tapi bukan berarti selesai untuk semuanya, jadi masih ada. Ya maaf saya unmute yang masih ribut ya Bapak Ibu. Erti Nur Hayati, angkat tangan Bu. Silakan Ibu Erti. Silakan, maaf saya. Ya silakan. Maaf, matikan kameranya Bu karena jaringan jelek. Silakan Nanti Ibu. kalau dinyalakan, takutnya jaringan jelek Bu kalau dinyalakan kameranya. Ya silakan Ibu Evi. Ibu ini kan yang profesional, alhamdulillah ada beberapa saya cari ada di modul materinya. Terus pedagodik juga beberapa ada di modul, sudah beberapa saya cari juga, namun PTK Ibu tidak ada di modul, jadi dan tidak ada juga materi tentang PTK, jadi untuk saya pribadi belum ada gambaran sama sekali mengenai PTK Ibu. Ya. Kemarin kan yang PTK itu Bu akan dijelaskan bagian pedagogik Ibu ya, dengan tidak tumpang tindih, bukan berarti saya tidak mau menjelaskan, bukan seperti itu. Nanti sebentar setelah semua selesai mungkin ada 1-2 menit ke belakang barangkali baru nanti saya menjelaskan sedikit kalau itu diperlukan, karena Pak Amiruddin ya, Bapak Amiruddin, Dr. Amiruddin itu yang akan menjelaskan Ibu tentang PTK. Mungkin Ibu bisa cari materi-materi Bu, walaupun di modul kita tidak ada, tetapi di kisi-kisi ada seperti yang disampaikan kemarin. Jadi walaupun tidak ada di modulnya, tetapi ada di kisi-kisi, Bapak Ibu bisa mencari itu Bu, baru membaca-baca kira-kira itu PTK itu seperti apa. Jadi dia adalah penelitian tindakan kelas gitu ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas kita sendiri. Kemudian ada tahapan-tahapan gitu Bapak Ibu ya.
Jadi dimulai dari tahapan dulu apa dulu sampai ada 4 kalau tidak salah ya tahapan-tahapan yang ada di PTK. Jadi Bapak Ibu bisa mencari file yang berkaitan dengan itu Bu, sesuai dengan yang ada di kisi-kisi. Coba Ibu telaah kembali ya Ibu ya. Ya. Ibu itu ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu di belakang mungkin saya akan apalagi memaparkan sedikit walaupun itu sedikit, tetapi sebenarnya materi untuk PTK itu banyak sekali. Bapak Ibu bisa mencari ya di internet, kemudian mendownloadnya, kemudian mendiskusi. Tapi saya harap ini kelompok-kelompok yang lain aktif ya Bapak Ibu di kelompok TKI 01, 02 dan 03. Ya, TKI 01 Bu. Iya, kemudian retekernya juga Bapak Ibu kita saling bersinergi itu untuk saling berdiskusi ya. Di sini Pak Arif itu mau apalagi bisa mewadahi atau bapak-bapak yang lain saya pikir ada untuk mewadahi teman-teman saling berdiskusi. Bu bisa menggunakan Google Meet, silakan berdiskusi karena waktunya itu tidak lama. Walaupun Ibu mengatakan tesnya itu masih lama, tetapi itu kan tidak terasa 1 bulan itu tidak terasa, besok itu sudah di depan kita harus stay gitu ya Bapak Ibu, jadi banyak latihan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, TKI 01 silakan, ada Pak Suardi barangkali. Pak Suardi siapa? Bapak saya ya Pak Suardi sama Nggak ada Bu, nggak ada tempat. Ya nggak ada. Nggak ada ketua tingkatnya. Cuman ini ada Bu, TKI kalau kita retaker ada Bu. ya mana Pak Doni dan Pak ya. Ya Pak Doni Bu, Pak Doni silakan Pak Doni, ngomong dulu Pak Doni. Kan kemarin nama-namanya sudah masuk di kelompok kita masing-masing ya. Ini Pak Saparudin ada, Pak Saparudin PTK 03 TKI 03. Iya Pak Saparudin, bagaimana sehat? Adakah Pak Saparudin ya Bapak Ibu, kemarin kan kita dari awal itu sudah saya memberikan tugas itu Bapak untuk mendiskusikan yang merah-merah itu bisa dibagi per kelompok gitu Bapak Ibu ya, per kelompok dari sekian TK yang ada, TKI yang ada gitu Bapak Ibu untuk mendiskusikan gitu. Kalau kemarin saya harapkan bisa membuat soal, tapi kalau belum bisa, minimal ada gambaran untuk setiap bagian-bagian yang ada merah-merahnya itu. Kita harapkan sih dari retekar itu bisa memberikan, kemarin kan sudah ada Bapak ya, ada listnya beberapa teman-teman yang sudah masukkan di chat yang harus kita pelajari bersama gitu ya. Kita akan diskusikan ya. Gini aja Bu, biar saya mulai dulu di Bu, yang ada materi yang saya ambil itu di kisi-kisi nomor 71 dan 72 Bu yang kita punya. Nah, jadi ini saya izin share screen ya Bu ya. Ya silakan. Biar saya mulai dulu deh. Mungkin teman-teman masih nyari filenya. Semangat Pak Ketua. Semangat Pak. Iya. Mulain aja. Saya juga sudah siap untuk kalau Habis ini saya live dulu Bu. Enggak Bu, bercanda Bu. Bercanda. Santai saja Bapak Ibu. Oke. Pokoknya sambil belajar, sambil kita merakit santai, tidak mendiskusikan, tidak, sambil kita belajar gitu Bapak Ibu. Saya juga mencari apalagi tes-tes sumatif dengan formatif yang ada di modul-modul ini, mudah-mudahan nanti kita sharing-sharing bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Jadi gini Bu ya, saya pahami untuk yang 71 ini di indikator 71 sampai 78 kalau nggak salah itu tentang TKJ. Dan itu berkenaan tentang pelajaran di kelas 11 dan kelas 12 Bu. Itu yang saya pahami dulu. Mungkin teman-teman di TKI 01 dan 03 mungkin ada punya segi sudut pandang berbeda. Cuman dari segi yang saya pahamin dari soal atau indikator 71 sampai 80 itu tentang TKJ, dan itu lebih berkenaan kepada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, administrasi server jaringan server ya, pokoknya ASJ, AIJ, WAN, itu saya lihat. Nah, jadi di sini saya mengambil atau ngumpulin soal Bu dari istilahnya dari buku paket atau dari internet juga yang berkenaan langsung dengan kisi-kisi ini Bu. Jadi kisi-kisi ini langsung kita
arahin ke situ aja Bu. Kalau dicari di Google pun atau di internet itu langsung mengarah juga Bu, langsung mengarah kepada materinya. Ini yang saya dapat Bu soal-soalnya. Nanti bisa saya share di dalam Baik, kalau soal-soal ini sudah terkumpul, Bapak Ibu kan bisa share nanti di teman-teman gitu Bu, Bapak ya, untuk berdiskusi gitu Pak. Kira-kira apalagi apa jawabannya gitu Bapak Ibu ya, supaya nanti menambah banyak data-data soal yang Bapak bisa pelajari berdasarkan kisi-kisi Pak. Jangan keluar dari kisi-kisi Pak ya, itu yang disampaikan tadi Ibu Evi juga sebagai reporter juga itu menyampaikan bahwa jangan keluar dari situ gitu Bapak Ibu ya. Karena apalagi kita selalu berpatokan, jadi Bapak Ibu pembuat soal itu selalu berpatokan di situ Bapak Ibu. Ya, kemarin juga disampaikan jadi soal-soalnya ada berapa di situ Pak yang tentang jaringan ya Bapak ya. Ini kita baru munculin 71 dan 72 Bu. Arti 71 72 artinya kisi-kisi untuk nomor 71 dan 72. Sebenarnya kita tadi dapat sampai 80. Cuman kata teman-teman saya share di dalam grup TKI 02, kata teman-teman ini Pak udah banyak kok, 71 72 aja dulu udah lumayan nih. 71 itu ada 10 soal Bu. Karena berdasarkan yang informasi yang udah dapat atau dari Pak Amiruddin, satu kisi-kisi itu mencakup 8 sampai 10 soal ya Bu ya. Ya, jadi kira-kira 72 pun ini lebih dari 10 soal Bu. Ada berapa nih? Banyak sekali nih. Jadi kira-kira kita bahas ibaratnya 2 ini pun udah lumayan cukup untuk malam ini. Kira-kira seperti itu Bu. Mungkin teman-teman dari kelompok lain bisa menambahkan. Kira-kira seperti itu Bu. Bisa Bapak ya, bisa. Jadi nanti ada dari teman-teman, nanti kita juga sebenarnya kita inginkan juga dari TKI 01 gitu ya dengan 03. Tidak apa-apa kalau misalnya gambarnya tidak bisa disampaikan, tapi minimal bisa meng-share Pak, share apalagi soal-soal gitu supaya kita bisa lihat yang kurang lebih hampir sama. Udah saya share Bu di dalam chat itu Bu. Iya. Oh bukan, astagfirullahaladzim. Bukan. Ini masih kederek. Bentar, saya ulang. Oke, sudah Bu. Sudah? Ya itu Bu, sudah Bu. Pak, share ke teman-teman Pak ya. Sudah Bu, di dalam chat kita ini, chat Zoom ini Bu. Ya, kemarin sebenarnya kita juga mengharapkan Pak Frans dan Pak Yoga dengan Bapak Ibu yang lain, termasuk Ibu Evi, tadi sudah menyampaikan bahwa sebagian besar dari soal-soal itu sudah ada di kisi-kisi baik dengan pedagogik maupun dengan apalagi pedagogik dengan profesional itu yang memang berat itu karena PTK dulu itu masuk Bapak ya. PTK itu dulu masuk, ada satu modul memang tentang PTK yang lalu Bapak Ibu, tapi saat ini selama daring itu PTK sudah tidak khusus gitu, maksudnya tidak ada apalagi penjelasan khusus, tetapi ini masuk di pedagogik karena ini penting sekali juga di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya, PTK itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang membuat yang 39, 40, 41 adakah Bapak Ibu? Iya. Kalau ini yang saya cuma memberikan bayangan Bapak Ibu bahwa yang 39 ini menjelaskan tentang konsep dasar-dasar desain grafis. Jadi kalau kita mengambil ya C1 dan seterusnya itu kemarin kita sudah banyak menjelaskan. Di sini banyak hal-hal yang bisa apalagi didiskusikan Bapak Ibu, termasuk bagaimana sebenarnya konsep dasar desain grafis. Jadi biasanya kalau kita mengambil dia itu pertanyaan C1 kemarin kita sudah sampaikan itu dia mengandung pengertian gitu Bapak Ibu. Di soal kita juga itu ada pengertian Pak. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya soal itu menanyakan tentang pengertian. Sama kemarin juga saya sampaikan misalnya teknologi itu apa, teknologi informasi itu seperti apa gambarannya. Kemudian banyak juga ya ada beberapa juga apalagi Pak soal-soal yang menyangkut
kelemahan dan keuntungan dari suatu sistem jaringan yang ada Bapak Ibu itu keuntungannya seperti apa. Seperti di modul 3 itu yang mengenai apalagi jaringan Bapak Ibu ya, itu kan ada berbagai macam gitu ya Bapak ya, topologi maupun topologi jaringan seperti itu. Kemudian ada juga bagian-bagian dari LAN, WAN dan MAN, itu semua itu nanti dilihat ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak khusus mungkin menjawab soalnya, tetapi dari situ bisa banyak sekali masalah-masalah ya yang bisa diangkat. Yang pertama itu bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana gambaran dari LAN itu sendiri, itu Bapak ya, WAN itu sendiri. Kemudian ada yang sudah saya cari-cari Bapak Ibu ya, bahwa ada juga menanyakan tentang apalagi Bapak, itu tadi keuntungan dan kelemahan dari jaringan yang ada ya, bentuk-bentuk jaringan yang sama katakan tadi Bapak, LAN, MAN dan WAN itu apa keuntungannya, apa kelemahannya, seperti itu Pak. Jadi kita banyak juga berdiskusi tentang itu. Nah, kalau yang di 41 di sini kan konsepnya menjelaskan konsep logika dan algoritma pemrograman dasar. Mungkin kalau mengenai algoritma kan Bapak sudah di luar kepala ya, tanpa harus membaca banyak buku, Bapak sudah tahu bagaimana tahapan-tahapan gitu Bapak Ibu ya. Begitu juga konsep logika. Ya, kalau konsep logika ini kita maksudnya kan biasanya di sistem logika Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita di sistem digital itu ada yang kita pelajari ya Bapak Ibu tentang gerbang-gerbang logika yang ada, mungkin konsepnya seperti itu. Kalau konsep logika itu ada AND, OR, dan NOT ya di situ. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu juga mempelajari bagaimana itu konsep logika gitu Bapak Ibu. Kemudian di algoritma pemrograman dasar, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya flowchart-flowchartnya, ada sistem apa yang ada di situ. Kadang-kadang itu sederhana, mungkin ya kita sudah mengerti semua bagaimana algoritma itu pemrograman dasar Bapak Ibu ya, bagaimana. Kemudian mulai dari input yang kemarin kita jelaskan, input sampai dengan finish itu Bapak Ibu sudah melihat bahwa ada operasi-operasi yang terjadi dalam sistem itu dari awal sampai terakhir. Saya yakin kita sudah tahu, saya menguatkan kembali seperti itu, mana operasi aritmetikanya, mana operasi input outputnya, kemudian mana percabangannya gitu Bapak Ibu ya, yang ada ya dan tidak, itu Bapak sudah memahami. Karena biasanya di soal itu juga ada gambar, nanti Bapak flowchart ya? Iya, yang flowchart itu Bapak Ibu, yang flowchart. Ya. Di situ kan ada prinsip-prinsipnya. Nah, biasanya ada gambar, nanti Bapak menggabungkan, jadi manakah dari gambar itu merupakan operasi bilangan gitu Pak, atau operasi aritmetika yang ada, bukan aritmetika. Jadi Bapak sudah tahu ya bagian-bagiannya seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain supaya kita saling berdiskusi. Kemarin kita sudah menyampaikan lebih bagus kalau Bapak Ibu kita saling berdiskusi. Jadi apa yang saya sampaikan seperti itu tadi, Bapak Ibu sudah, oh iya saya sudah pernah baca di modul sekian, di sana sudah diulas dengan lengkap, tinggal Bapak kita menguatkan sekarang ini Pak, karena kita kan terbatas waktunya supaya ini betul-betul waktu ini bisa efektif. Yang mana dulu yang akan kita diskusikan. Baik, ada yang memberikan komentar Bapak Ibu dengan apa yang kita jelaskan singkat tadi? Itu baru yang 39 dan 40. Jadi gambarannya seperti itu, walaupun mungkin belum ada teman-teman membuat soalnya atau permasalahannya, tetapi gambarannya seperti itu Pak. Jadi ada konsep-konsep, itu seperti apa gitu Pak ya. Kemudian di desain grafis itu kan ada apalagi ada gambar peta dan sebagainya yang harus kita tahu gitu bagian-bagiannya. Ya silakan Bapak kita berdiskusi Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan? Baik Ibu. Ada Ibu Maria, ada Pak Untuk. Maria, monggo Bu Maria. Pak Sahaka, Bapak Kepala Sekolah, ini Bapak, bagaimana kabar? Ya silakan Ibu Maria. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ya. Ya Bu,
Terima kasih. Silakan, Bu Maria. Ini yang saya masih bingung itu yang saya lihat di kisi-kisi itu, untuk saya itu yang nomor 42 itu tentang infrastruktur komputasi awan. Itu saya mau tanya kira-kira bentuk soalnya itu seperti apa itu? Ada yang bisa berikan masukan? Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nomor berapa tadi Bu Maria? Nomor berapa Bu? Ya pasti kita punya deh. Bapak Ibu kan semua sudah pernah, apalagi banyak berkecimpung di situ ya. Bapak kan bukan 1-2 tahun mengajar kemarin. Kita apalagi observasi di awal itu Bapak sudah rata-rata 10 tahun yang minimal kita sudah pernah ya. Nomor berapa tadi? 40, kisi-kisinya 42 yang mengenai 42. Ya, infrastruktur 42 ya, Bu? komputasi ya. Iya Pak, Infrastruktur komputasi awan. Kalau komputing. Ya. Muting ya Bu? Iya. Biar nih, saya share screen dulu ya Bu ya. Ini Komputasi awan. Ya. Komputasi awal. kerjaan teman-teman nih. Ini kan Bu ya? Ya, ya. Ada Ya. PAS, ada IAS itu Bu. Ya. Kalau full computing Ibu dibagi Nih, 3. ini soalnya di sini. Biar saya share habis ini Bu. Itu dan sebagainya itu ada di modul kita semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah buka modul kita. Ya ini Bu nih dari modul Bu. Jadi teman-teman di 02 Ya. ngumpulin Bu nih. Ya. Nah ini jadi ini Bu Maria. Mungkin kami pun berpikir ngumpul-ngumpulin yang dari modul dulu karena kita mengacunya itu dari statementnya Pak Amiruddin, selama itu di modul ada berkenan dengan kisi-kisi baca kata beliau, dan kalau memang itu di modul tapi nggak ada di kisi-kisi tinggalkan, kan simpel beliau mengatakan ya. Iya, ini kira-kira kita- di modul berapa ya Pak? Aduh, lupa saya ini. Modul 6 Bu, modul 6. tidak salah modul 4 atau modul Modul 3 Bu. Modul 6 ya. Modul 6. Ya, Modul 6. Modul 6. Nah, saya tanya yang bikinnya dulu nih. Modul di Pak Yoga, nomor berapa Pak Yoga? modul 3 atau 6 Pak? Bentar, saya lupa. Modul 6 Parif. modul 6. Modul 6 ya, ya, Pak Jabar, sip. KB1 kayaknya. Saya tutup dulu biar bisa di-share nih Bu. Saya tutup dulu Bu ya. Dan Saya kita banyak diskusi ya. Supaya apalagi sama-sama bagus itu tadi juga sempat saya masih juga mencari-cari ini Bapak Ibu. Jadi di modul 6 ya. Ya, betul. Di Share nih Bu. Yang Nomor 42 sampai 46 itu modul 6 kegiatan belajar 1. oh ya ya. Itu Sudah saya share, sudah saya share. Kalau 47 sampai 48 itu nomor 47 48 modul 6 kali 3. KB3 ya. kalau jaringan kami Nomor 42 sampai nomor 46 itu modul 6 kegiatan belajar 1 prinsip kerja cloud computing. Ya, Kalau nomor 47 sampai 48 itu modul 6 kali 3. jadi sudah di ini ya Pak apa tadi Pak Tiga. kemudian yang nomor 49 52 itu 52 53 Di grup kita itu ada yang melaporkan itu. Ini RPL tuh kayaknya. 49 iya kemarin itu Real ya. yang RPL Real itu. ya RPL Bapak Ibu RPL nih saya belum nyari bener-bener Bu. Sebentar saya cek dulu ya Bu. Ada tadi teman. ini RPL Bapak Ibu 89 Tolong bantuannya teman-teman yang lain. ya ayo Bapak Ibu kita diskusi Pak Suadi ini ada ayo Pak Suadi ada komentar saya diberikan masukan teman-teman kita sama-sama Pak bersemangat ini Pak sedikit lagi satu langkah lagi iya pokoknya kita bersemangat Pak tidak apa-apa walaupun itu hanya satu kata ada informasi kita berikan sama teman-teman Pak kalau saya menjelaskannya sesuai yang ada di modul begitu Bapak Ibu Halo, maaf Bu, ya yang halo, ya silakan Silakan. ya, kalau yang RPL ada beberapa yang saya udah kumpulkan, cuma ada beberapa juga yang belum dipahami sih dari RPL. Mungkin saya share screen dulu. 9 ya Pak Ya. Hadi. Ya, silakan Pak Hadi.
Ya, karena kita kan komponennya berbagai macam gitu, Bapak ya. Ada yang teman-teman kuat di multimedia gitu, Bapak Ibu ya. Ada di jaringan. Ini udah masuk belum, Bu? Ya, ada di RCF. Sudah. Ya. Variasinya di Kalau yang ya. ini yang nomor 49 kalau nggak salah di kegiatan belajar 1 Ya, mohon. belajar 1 konsep objek orient. Maaf saya Ini untuk diskusi nomor berapa, Pak? dibuka dulu Pak, dibuka dulu Pak Haji. Gila kalau nggak salah 9, tapi di indikatornya nomor 31 yang membuat dokumentasi pengembangan sistem berbasis objek. Oh iya. Di sini ada nanti kalau saya baca di modul dokumentasi itu tentang ini use case UML. Mungkin Ibu tahu benar atau pembahasannya yang saya ambil ini, tapi mungkin saya diskusikan juga apa benar atau tidak untuk materinya tentang use case gitu. Ada beberapa, mungkin use case banyak sih, yang saya ambil 2. Banyak gambarannya Bapak ya. Ya, ini ada use case UML. Nah, yang ke indikator yang nomor 29 itu di modul 2 KB2 tentang konsep manajemen. Nah, di sini yang paling mungkin menurut saya harus banyak dipahami karena materinya benar-benar panjang tentang manajemen proyek itu, karena benar-benar pengertiannya terlalu banyak, Bu, menurut saya. Di sini kan dia konsep Pak, jadi konsep, jadi kita harus memahami semua. Iya, betul. Ya, itu. nah kadang-kadang nanti kan di apa lagi diberikan penjelasan di atas itu konsep apa ya, jadi harus mengetahui poin-poin yang ada di konsep, termasuk tadi yang saya sampaikan desain grafis itu kan banyak konsep juga. Ini Bu yang menurut saya yang paling perlu di ini, karena benar-benar banyak konsepnya, benar-benar banyak materi yang saya baca itu. Kalau algoritma itu sedikit, ini banyak. Ya, baik. Oke, iya, tapi kan harus kita pelajari semua Bapak. Iya. Iya. Ini yang nomor indikator 36 manajemen proyek informasi. Ini ada di KB 2 juga sama. Kalau ya kita kan ada yang masih RPL ini Bu. Ya RPL semua masih di kegiatan belajar satu. Karena kita kan masih selain ada ini, ya ini bisa. Jadi nanti ini bisa di-share teman-teman semua Bapak Ibu. Karena kita memang tidak ada contoh soal gitu Bapak Ibu, jadi kita membuat sendiri. Bisa membuat berdasarkan modul kita Bapak Ibu ya. Jadi ada berdasarkan modul. Jadi untuk KB 4 tentang pemrograman berbasis objek dan perancangan aplikasi informasi. Ada 2 yang masuk di modul 2 KB 4 itu, ada dua indikator. Yang pertama user interface. User interface itu ada di modul. Yang kedua MVC. Nah, cuma MVC itu soalnya belum dapat, jadi baru bikin perancangannya. Ini materinya tentang komponen MVC, jenis-jenis MVC. Nah, di sini ada beberapa, mungkin saya ada yang termasuk dalam framework. Segini materi pembahasannya. Ya, Bapak Ibu yang lain yang ada di sini, minta maaf yang iya. Yang selanjutnya di Bu, saya mau Pak Hadi buka lagi Pak Hadi. Ya, ini di modul 2 tetap, tapi di KB 3 tentang database. Ini tentang database. Indikator yang membuat replikasi basis data dalam sistem manajemen basis data itu ada di kisi-kisinya. Nah, ini replikasi banyak juga sih, cuma ada satu soal contoh, cuma sini beberapa ada banyak juga sih. Nah, yang paling banyak itu kemungkinan ini tentang menerangkan konsep. Nah, di sini karena ada kata konsep, jadi materinya masih banyak ini dari dasar awal.
dari awal basis data sampai entitas sampai relasi sampai DML, DDL semua ada di sini. Nah, ini paling banyak ini soal tentang basis data sih kalau saya lihat. Oke Bu, maaf suara Ibu mungkin ke mute juga tadi Bu. Silakan dibuka dulu Bu mikrofonnya. Maaf. Iya Bu, tadi karena saya nggak bisa matiin satu-satu, jadi saya mute semua di dulu. Ya. Baik, ada kan kita sudah dapat itu tadi Ibu Maria ya, nanti tinggal didiskusikan. Saya harapkan kalau apalagi di luar kelas ini Bapak Ibu intens ya diskusinya. Kita cuma memberikan gambaran gitu Bapak Ibu ya. Kemudian pendalaman dari yang modul yang ada mohon dibaca-baca kembali. Kita tidak usah baca semua. Bapak bisa scanning perkiraan gitu Pak ya. Biasanya itu apalagi Pak ini dibagi dengan konsep-konsep ini ya, itu yang kita pelajari. Misalnya topologi jaringan itu ada beberapa, Bapak tahu bagaimana konsep dari topologi jaringan itu. Kemudian nanti yang saya sampaikan tadi itu Bapak Ibu ya, kekurangan atau kekuatan dari beberapa ya jaringan yang ada gitu untuk di jaringan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian poin-poin yang ada, jadi misalnya WAN itu apa jaringan yang apalagi apa komponen-komponennya yang ada yang dibutuhkan, itu Bapak Ibu harus bisa membaca kembali karena biasanya itu 1, 2, 3 ini termasuk jaringan apa, ada seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun hampir semua jaringan itu ada gitu Bapak ya, tapi kan ada juga masing-masing ya, ada yang berbasis luas, ada yang berbasis lokal dan sebagainya seperti itu Bapak. Ya, baik, masih ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu supaya kita efektif. Setelah ini Bapak Ibu diskusi banyak gitu Bapak. Besok kan masih ada Pak Amiruddin yang akan masuk dalam proses itu, mungkin akan banyak memberikan juga masukan. Ya, silakan Bapak yang lain. Ya, saya ingin Bapak Ibu yang lain bisa bicara ya, bisa kita diskusi Bapak. Kalau saya berdasarkan modul aja Bapak Ibu ya, selebihnya Bapak berdiskusi. Termasuk kemarin kita belum sama sekali di kamera, di ini multimedia Bapak Ibu, di fotografer itu kan ada materinya juga, itu 1 KB Bapak Ibu. Iya. Juga karena kita kan tidak semua mengajarkan tentang multimedia gitu Bapak Ibu ya. Kita kebanyakan dengan di SPL, yang PKI, TI gitu ya. Ya, TIK ya seperti itu. Asisten komputer. Mungkin Bapak Ibu ada yang ya, baik kita lihat dulu yang merah tadi. Silakan tadi Ibu ada yang mau ditanyakan Ibu Maria ya, Ibu Maria silakan. Tidak Bu, saya minta Pak Hadinya ini share yang iya. Ya, Maria saya juga kirim cuman gagal terus untuk yang iya. Kalau mau ngirim, saya perhatikan di Zoom ini ditutup dulu itu aplikasinya tadi Pak Hadi, baru bisa dikirim. Karena pada saat kita masih kebuka, dia akan gagal. Jadi tutup dulu. Nah, baru bisa. Oke. Silakan ya. Saya sudah kirim. Saya juga beberapa kali gitu, ternyata tutup dulu. Dia nggak bisa ternyata seperti itu. Oke Pak. Oke, siap. Bu, saya ada masukan iya, lagi? saya cuma sekedar Pendra Bu, silakan Pendra. Kalau melihat ini lagi bukan apa ya, cuman hasil dari kelompok 2 ini sebenarnya bagus, ada materi-materinya, soal-soalnya juga dijelaskan, tapi kelihatannya mengambang juga karena yang lebih berpengalamannya sebenarnya retaker. Jadi sebenarnya kami ini berharap sekali Bapak Ibu retaker yang bisa menyampaikan sebenarnya minimal ya soal-soal seperti ini. Kalau kita dapat computing ini yang sering dibahas, dapat RPL ya mungkin seperti itu. Kalau seperti kita harapkan ya. Makasih Pak Hendra. Bagaimana Bapak Ibu yang saya kenal itu baru 2 yang kemarin, yang lebihnya belum. Ayo silakan Bapak Ibu. Pak Doni, ayo Pak Doni. Yang namanya Donna itu Bu. Kemudian siapa yang lainnya? Ayo kita diskusi Bapak, karena ada pengalaman kemarin Bapak Ibu ya. Karena kita masih banyak ada materi, bukan hanya materi apa yang kita diskusikan ini, ada materi fotografer juga gitu Bapak Ibu ya, kamera gitu yang belum sama sekali kita sentuh gitu Bapak Ibu.
Ya, Iya, bagaimana? yang tentang multimedia itu. Iya, multimedia. Ya, terutama multimedia karena jarang sekali multimedia. Iya. Kali ya karena Iya. kalau di SMK kan dia satu bidang sendiri, multimedia ada yang satu media. Iya, iya itu ya. Di saya juga Bu, sekedar informasi untuk informatika itu RPL, TKJ, computing itu masuk, haki juga masuk, tapi multimedia tidak ada. Jadi memang blank kalau untuk dengar multimedia. Jadi berharap sekali kita bisa berbagi multimedia. Dan yang bisa berbagi Bapak Ibu multimedia, karena memang multimedia itu kalau di SMK itu ada program studinya sendiri ya Bapak Ibu. Ya, kalau yang TIK itu kita kan kemarin yang jaringan gitu Bapak ya, RPL, kemudian sistem komputer gitu itu yang model 1 dan beberapa yang lainnya. Kemudian yang kamera. Ya, silakan. Ya, multimedia interaktif itu seperti apa? Minimal kita tahu pengertian. Kenapa disebutkan interaktif? Pasti sudah di luar kepala ya Bapak Ibu ya. Coba dicari-cari gitu Bapak. Jadi apalagi model-model multimedia kan itu juga banyak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat apalagi pengertiannya itu banyak ya tentang multimedia. Termasuk penggunaan dari kamera kemarin ada yang menyinggung tentang itu multimedia, saya kurang ingat namanya. Ada, silakan Bapak Ibu tentang kamera. Ya, teknik pergerakan kamera. Teknik kamera, ya. Misalnya bagaimana kalau misalnya noise-nya, apalagi bagaimana Bu Reni, mohon bantuannya Bu Reni, multimedia. Nah, kamera kita ini apalagi iklannya kurang bagus ya, atau mau di blur seperti itu, bagaimana aplikasi juga untuk menggabungkan gambar dan suara itu juga itu adalah bagian dari teknik juga. Saya silakan Bapak Ibu, itu Pak Swati, ayo Pak Swati. Izin. Iya. Izin. Bu Reni. Bu Reni, mana Ibu Reni? Yang terbuka ini yang saya sebut ada yang terbuka ini yang lainnya. Izin berbicara boleh Bu, teman-teman. Silakan. Bebas Pak. Oke. Silakan, Pak. Baik ya. Mas Ferianto. Ya. Kalau boleh jujur, saya ini ya agak lupa soal-soalnya. Memang apa ya? Saya termasuk retaker juga, angkatan pertama ya. Oh, siap Pak. Kalau multimedia paling yang saya ingat itu tentang teknik pengambilan gambar, lalu yang agak susah itu karena aplikasi yang digunakan untuk edit video itu, ya itu saja sih. Kenapa? Karena yang di soal itu yang dilempar waktu, ya. Adobe Premiere atau apa dipakai? Nah makanya ini mau dijelasin dulu Bu, sabar Bu ya, dijelasin dulu Bu, nanti baru ditanya ya. Iya, jadi soal untuk edit videonya itu yang untuk saya bermasalah sekali. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang kita gunakan ya. Jadi di situ memang sesuai dengan kata Pak Prasetyo ya, kalau nggak salah hari pertama tuh ya. Itu bicaranya soal insert. Jadi saya nggak pernah pakai insert. Jadi ya untuk motong saya bingung. Jadi kan biasa kalau motong kalau nggak cut atau apa ya di aplikasi lain namanya itu ya saya lupa. Ada beberapa aplikasi memang yang pakai cut, ada yang apa versinya lain ya, mark in, mark out ya, jadi gitu ya. Nah di insert itu saya nggak tahu, jadi ada beberapa soal yang memang dari insert ya gitu. Jadi ya menurut saya jawaban saya kurang tahu pas atau tidak ya waktu itu. Tapi selebihnya saya pikir memang di ini sih menurut saya memang di soal yang kalau basisnya jurusan ya mungkin kita bisa curi poin, cuma kalau di basisnya pedagogik dan maksudnya prinsip pengambilan keputusan itu yang untuk saya setengah mati. Kenapa? Karena mungkin kayaknya di situ ada pembobotan ya. Menurut saya, karena kan di situ kita disuruh mengeksekusi. Jadi suatu pernyataan yang diberikan dan di situ kita disuruh eksekusi apa tindakan kita gitu.
Nah mungkin saya pikir di situ yang saya bermasalah mungkin. Terus yang susahnya juga menurut saya sih, ini saya karena kurang pandai di TKJ ya. Masalah di cloud computing ya, saya agak lupa itu. Memang dibahas IaaS, SaaS ya gitulah. Saya kemarin nggak sempat membaca, jadi anggapan saya kayaknya computing ini biasa saja karena saya kan prinsipnya dari multimedia, jadi kayaknya enggak terlalu. Ternyata masuk, dan yang pastinya ini kawan-kawan, soal itu menurut saya ya, ini yang saya ketika gabung di grup kita bicara-bicara soalnya hampir-hampir sama semua kok. Cuma mungkin diacak kayaknya. Mungkin dari 120 soal itu semua sama, tinggal diacak saja menurut saya. Menurut saya karena cerita-cerita teman yang lain sempat ingat soalnya di posting. Saya pikir wah ini soal ini muncul juga di saya. Yang lain juga sama inshoot, terus teknik pengambilan gambar, long shoot, di close up dan bla bla bla. Sama semua. Jadi menurut saya ya soal yang keluar itu sama semua. Cuma prosesnya acak menurut saya. Iya, menurut saya tinggal diacak saja. 120 soal mungkin Pak Arif dengan Bu Evi ya sama semua, cuma diacak menurut saya. Gitu. Cuma memang ya itu Bu, Bu, ada soal-soal yang disuruh kita eksekusi sesuai dengan keputusan kita. Dan itu memang kemarin juga sempat ada ibu siapa lupa saya waktu sharing soal itu, dia bilang jawabannya ini ya. Saya pikir ya saya jawabannya yang ini, ternyata saya salah. Dan memang betul saya salah. Menurut saya setelah saya analisa baik bahwa contoh kayak macam soalnya gini, saya ditunjuk untuk memilih seorang siswa untuk ikut suatu kompetisi siswa yang pandai. Kira-kira apa yang saya lakukan? Nanti di situ ada pernyataan. Saya harus berkoordinasi dengan guru BP, saya harus mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bla bla bla. Jadi soal itu menjebak. Jadi di situ memang kita harus betul-betul eksekusi sesuai dengan diri kita. Jadi saya jawabnya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Teman itu jawab lain. Setelah dia memberikan jawaban dia dengan suatu keterangannya, saya berpikir betul juga, ternyata benar ya. Ini soal eksekusi yang kita lakukan. Jadi memang hak penuh itu di kita sendiri gitu. Jadi jadi ada soal-soal yang seperti gitu yang saya mulai menyadari bahwa ternyata dalam memberi jawaban saya posisinya kurang tepat. Jadi ya ini pembelajaran buat teman-teman. Sekiranya kalau soal itu keluar kembali lagi, artinya soal yang berbasis memberikan kita keputusan sendiri gitu. Jadi kita eksekusinya kayak gimana gitu itu soal tersebut. Dan memang jawabannya semua sesuai, tapi memang ya itulah. Saya kurang tahu apa penilaiannya seperti apa, hasilnya apakah pembobotan atau mungkin poin 1 kah? Seperti gitu, Bu. Jadi memang saya agak susah di situ. Kalau jurusan ya paling nggak terlalu banyak salah, tapi kalau kayaknya yang itu banyak salah menurut saya sih. Gitu, Bu. Pak ya, kalau kita punya kompetensi kan ini setiap saat kita pelajari, karena kita mengajar gitu Bapak Ibu ya, jadi pasti sulit berulang-ulang. Yang seperti disampaikan tadi Pak Irianto, memang pengambilan keputusan itu karena hampir semua yang tahapan-tahapan itu kita sudah pernah lakukan gitu Pak ya di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk menentukan dari sekian itu mana yang tepat, yang benar gitu ya. Ya, itu biasanya pembobotan Pak. Jadi kalau kita memilih ini bobotnya sekian, ini bobotnya sekian dan sebagainya. Kemarin juga kan Pak Amiruddin sudah mengatakan ada yang poinnya 1 potong gitu. Kalau kita memilih itu benar atau salah, kita dapat 1 dan 0. Dan ada juga pembobotannya Pak. Jadi misalnya range-nya dari 0 sampai 100 itu pembobotannya. Jadi yang mana yang paling tepat itu maka itu bobotnya yang paling besar gitu Pak. Iya. Iya. Dan juga ini teman-teman berbagi juga ini. Saya kan jadi teman-teman punya waktu banyak ini untuk belajar, mestinya belajar dari kesalahan saya. Saya memang kemarin UP pertama itu saya anggap main-main aja biasa, jadi nggak belajar, balik ulang gitu. Jadi pas tiba hari terakhir baru mau buka, udahlah. Jadi saya eksekusi apa yang saya nggak. Jadi teman-teman ini pengalaman aja. Coba deh baca ulang kembali lagi materinya. Dan yakin soal-soal yang kejuruan yang teman-teman jawab di lembar soal yang
banyak yang keluar, ada yang keluar ya, ya, lumayan lah, ada yang keluar. Cuma mungkin agak susah di teman-teman seperti saya kayak pemrograman itu ya, ada memang diberikan listing program ya yang panjang, kita disuruh memilih yang mana yang tepat ya. Jadi memang ada soalnya, terus kita disuruh pilih listing kode programnya gitu. Itu memang untuk ukuran saya, apalagi dia pakai program waktu itu kalau nggak salah saya lupa lagi. Program apa ya, bukan ini ya, untuk database ini namanya apa ini? Java ya Pak? Iya, Java ya. Java. HTML ada nggak Pak? HTML, saya lupa ingat. Mungkin teman-teman lain yang bisa ini bisa membantu saya. Saya jujur karena memang tidak terlalu ingat banyak sekali. Jadi memang waktu itu pas di tempat kami, saya kebetulan di Jayapura pas waktu itu posisinya pas pandemi dan lockdown, kita nggak bisa buat apa. Pikiran kita mah intinya save aja dulu dari COVID waktu itu sih. Jadi saya nggak terlalu banyak berpikir untuk belajar waktu itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan sih. Ya. Namanya memberikan masukan kepada kita, Bapak Ibu, ini sudah ada soal-soal dari teman-teman ada juga bentuk naskah. Ini bentuk naskah bisa tersedia. Naskahnya kalau ketemu Bapak Ibu bisa ambil, diskusikan. Jadi intinya kita banyak diskusi Bapak Ibu ya, karena tempat ini kita terbatas, jadi buka ruang yang banyak untuk belajar. Seperti yang disampaikan dari Pak Irianto ya, bahwa kita mau buka buku, tapi kita masih diberikan waktu 5 hari setelah Bapak Ibu selesai PPL, walaupun ini masih ada teman-teman yang PPL saja. Masih ada yang PPL, tapi yang sudah PPL silahkan Pak mulai ditata gitu, jadi membagi sama temannya gitu Pak ya. Di setiap kelompok saya harapnya seperti itu, karena kalau misalnya soal-soal, saya yakin kalau soal profesional itu tidak ada yang kita tidak bisa kerja Pak. Saya yakin Bapak Ibu bisa kerja semua, karena ini adalah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Apalagi modul-modul kita semua itu ada di dalam Pak. Jadi soal-soalnya itu kurang lebih ya biasanya seperti itu yang kita sampaikan kemarin, jadi tidak jauh berbeda. Tinggal memang pedagogi Bapak Ibu harus belajar ekstra gitu, Bapak harus banyak lagi berdiskusi dengan Pak Amiruddin. Kemudian Bapak Ibu yang tidak ada data atau file di modul itu ya bisa dicari di tempat yang lain untuk mencukupkan, ya, khususnya yang PPK. Baik, ada masukan lagi Bapak Ibu silakan. Ada tadi sempat raise. Iya. Bu, maaf, tadi saya dengar dari Pak Irianto ada namanya pemrograman atau bahasa pemrograman, tapi untuk saya cek di materi kisi-kisi tidak ada tentang pemrograman. Apa berbeda mungkin dengan tahun kemarin ya Bu kisi-kisinya? Kisi-kisi ini selalu berubah Bapak ya, jadi ada perbedaan sedikit gitu walaupun tidak banyak. Jadi yang kita pelajari yang ada di kisi-kisi Pak ya, ada pemrograman tapi pemrograman dasar Pak yang algoritma itu belum masuk sih ke ke programannya, tapi yang algoritma pemrograman sederhana. Berarti yang dipelajari yang algoritmanya ya, pemrograman dasar, mengenai pemrograman dasarnya ya. Algoritmanya saja. Jadi kalau ada di kisi-kisi usahakan dipelajari Pak, karena kita memang ini semua soal-soal ini kan direvisi terus Bapak, jadi kisi-kisinya itu diperbaiki. Kalau kisi-kisi diperbaiki modul kayak itu tadi ada minum di dalam. Jadi kalau soalnya juga supaya nanti jangan sampai kita apalagi memberikan pengalaman di setiap modul, kalau kita ternyata yang ada baik. Terima kasih Pak Hendra ya, pemrograman itu tidak ada, berarti yang ada itu dasar dari pemrograman, misalnya mungkin bahasa-bahasa yang sederhana Pak ya, jadi Python dan sederhana, kemudian bagaimana membuat apalagi pemrograman yang sederhana mungkin seperti itu ya, bagaimana tepatnya apalagi percabangan gitu ya, menggunakan Python, menggunakan beberapa langkah-langkah dari pemrograman, tapi masih sifatnya sederhana, belum seperti yang disampaikan tadi Pak Irianto
yang lengkap gitu yang harus memilih. Mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Ya, silakan, ini ada beberapa chatting teman-teman kita juga ya, memberikan masukan-masukan. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Pak Nisa ya. Ya, Ibu mohon izin, terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu, saya juga termasuk retaker dari 2020 kemarin, angkatan 3 Bu. Saya masih ingat sekali kemarin waktu UP itu tanggal 5 Desember Bu. 5 Desember, mungkin alhamdulillah sekali sekarang teman-teman angkatan 2021 ada dulu ini pemantapan seperti ini Bu, alhamdulillah sekali. Dan alhamdulillah juga saya bisa ikut juga, dan terima kasih kepada UNM juga memfasilitasi buat retaker juga buat mudah-mudahan tahun ini bisa rapih, bisa lulus semua Bu. Amin, lulus semua Kang, satu kali aja. Ya. Semua ya, harus yakin saya. Ya, mungkin saya sedikit Pak Nizar, ya silakan. Ya, sedikit menceritakan Bapak Ibu. Untuk yang kemarin saya alami, saya kebetulan ngajar SMK RPL Pak Bu. RPL. Ternyata yang kemarin saya rasakan ketika yang keluar itu hampir yang paling banyak itu di SIJA sama manajemen jaringan. Ya, SIJA itu hampir kalau saya hitung mungkin kalau dari 20 hampir 15 SIJA Bu. Kalau yang saya ingat-ingat gitu. Dan kebetulan juga saya amat sangat lemah tuh kalau di SIJA kemarin waktu, karena yang pertama SIJA jurusannya juga baru kan, di SMK jurusan baru SIJA, terus modul-modulnya juga termasuk teknologi baru, dan emang kalau saya pribadi sangat kesulitan dari SIJA itu. Mungkin insya Allah untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi baca di SIJA. Mungkin itu salah satunya Bapak Ibu yang ada di sini. Terus kalau tadi yang pemrograman yang saya ingat benar sekali bukan di bahasa pemrogramannya, tapi di query SQL-nya Pak Bu. Lebih ke query SQL-nya. Jadi misalkan ada query SQL yang keluar, nah nanti hasilnya itu apa yang keluar gitu. Oh iya benar Pak, SQL, dia pakai SQL ya. Benar sekali saya ingat SQL ya. Dia pakai SQL. Select bintang bla 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 bla. Nah, nanti di PG-nya itu jawabannya apa saja yang keluar begitu. Lumayan sih kalau kitanya konsentrasinya kurang, ya lumayan memakan energi untuk baca query itu gitu. Nah, terus yang ada juga kalau nggak salah ingat saya, kalau pengambilan gambar itu adanya di istilahnya saya lupa, tapi mata kodok atau apa gitu, mata ikan, cara pengambilan kata, teknik pengambilan gambar Pak dia. Yang frog eye. Nah itu Pak yang ada itu kalau pengambilan gambar. Jadi kalau nggak salah istilahnya itu kalau misalkan dilihat dari atas apa namanya, nah kayak gitu. Nah kebetulan emang kalau TKI ini kan emang sebenarnya banyak sekali ranahnya ya Bu Pak. Iya, ada SIJA, jadi ya emang kemarin yang saya dengar juga ya kalau yang sudah terlanjur ya harus dipelajari semuanya gitu. Tapi ya mungkin sedikit OS yang kemarin saya ini juga Bu, kemarin saya 4 orang, samping kanan samping kiri saya sama TKI semuanya waktu ujian. Dari keempat orang itu yang lulus cuma 1. Dari keempat orang itu padahal tidak terlalu sulit sih untuk mohon maaf, mungkin samping kanan samping kiri sambil memberitahu salah satunya mungkin gitu. Tapi ternyata dari 4 itu yang lulus cuma 1 pas kemarin. Saya nggak tahu juga bagaimana teknis penilaiannya seperti apa, tapi ya mungkin saya balik lagi ke ini saya, oh ya berarti ini bukan rezeki saya tahun ini, mungkin seperti itu, husnudonnya seperti itu kemarin. Karena dari 4 orang yang mungkin ada salah satunya juga teman-teman ada di sini, teman saya juga yang waktu kemarin ujian bareng juga, ternyata ya belum rezekinya. Tapi mudah-mudahan di tahun ini kita lulus semua. Itu mungkin lulus semua cuma 1 kali Pak Nizar. Ya 1 kali insya Allah. Ya mungkin seperti itu Ibu Bapak, dari salah satunya mungkin SIJA lebih diperdalam lagi. Kalau RPL-nya kemarin sangat sedikit Pak Bu, mohon maaf. Untuk RPL yang kemarin paling yang ada MPC itu cuma menjelaskan kalau yang menjelaskan tentang bisnis modelnya apa.
Nah itu kan jawabannya kemarin model dari MVC itu. Cuma kayak gitu, cuma ada satu itu yang saya ingat dari RPL-nya. Pemrograman web tidak ada. Pak, yang database tadi lumayan banyak ya Pak, yang MySQL tadi. Ada yang select gitu. Ada 2-3 Bu kalau nggak salah Bu. Ada 2-3 sama use case juga ada. Tadi saya lihat ada use case yang tadi Bapak ada yang share itu ya. Ada use case juga ini ada. Kalau QoS Apa Pak? QoS apa ya? Itu ya, jaringan ya. Baru dengar juga. service. Oh, kayak Iya, quality of service. QoS. Sorry. QoS quality of Yang service OS. yang ini apa namanya jaringan itu bandwidth. Jaringan, ya. Oh iya, benar, ngitung bandwidth ada ngitung bandwidth. Ada ngitung bandwidth. Oh, iya. Tapi kan banyak kan Pak ya, cuma 1-2 aja ya. Iya. Yang sekarang maaf Pak, kalau saya nanya nih, paling banyak itu soal pedagogi banyak nggak keluar Pak? 60 Pak. Gimana Pak? Pedagoginya 60, kemudian kita lebih seperti itu. Oh, iya. Karena gini Bu, kan mungkin disampaikan kita ya, artinya saya ingat pesan Pak Amil ya. Kalau kita itu katanya kan namanya TKI itu ada RPL, ada multimedia, ada TKJ gitu Bu ya. Dan kita tidak semuanya ngajar untuk 3 mata pelajaran atau program keahlian tersebut. Ya kita bisa ngajarnya di bagian mana kan kira-kira yang penting. Kalau saya sih, kami ada selalu ngomong dengan teman-teman sama Pak Hendra juga, kata Pak Hendra, saya nggak peduli nilainya berapa, yang penting tuh di atas ambang udah 71 aja udah, yang penting lulus dan gitu aja sih Bu. 70 koma gitu ya Pak Hendra ya. 70 koma. Iya 70,01 gitu ya. Iya. Ya itulah Ibu intinya. bisa bertanya. Ya, silakan Bu Evi, silakan. Begini Bu, kalau di CPNS kan kayak ada ambang batas untuk TWK harus berapa, untuk apa itu kepribadian harus berapa. Ini pedagodik, ini UP ada nggak Bu? Ambang batasnya pedagodik harus sekian, profesional harus sekian, atau memang 70 itu keseluruhan atau bagaimana Bu? Karena saya kemarin penerapan pretest Bu, pretest kemarin saya fokus ke profesional. Saya kan 2 kali pretest, baru ini bisa tembus yang kedua. Saya seimbangkan antara pedagodik dengan profesional, baru saya lolos di PPG dalam jabatan ini Bu. Atau bagaimana Bu? Ya sekitar itu Bu, batasnya 70-an ya. Ya yang kita disampaikan juga seperti itu, kalau yang tahun itu 80 kita turun 70. Izin Ibu ya, silakan itu Pak. Untuk 70 itu apa nilai total atau pedagogi 70, profesional 70 gitu? Bagaimana Bu? Ya, nanti saya tanyakan kembali Pak ya, karena yang kita sampaikan itu 70, jadi semua kemarin itu perangkat-perangkat itu diharapkan nilai kita itu 70 Pak. Jadi itu berarti batasnya itu adalah 70 itu Pak. Kalau yang ya kita kan ya disampaikan juga disampaikan Pak ya bahwa penilaian itu minimalnya 70 gitu Pak. Kalau memakan 70 rata-rata, contoh pedagogi dapat 60 lebih, profesional dapat 80-an. Kalau di rata-ratakan 70, apakah itu bisa dikategorikan lulus atau pedagogik sama profesional minimal 70? Nah, passing grade-nya seperti itu Pak, harapannya seperti itu. Ya, jadi dia passing grade-nya seperti itu ya, kita harus melampaui itu. Jadi 70 paling batas minimalnya, Pak. Ya, itu yang disampaikan sama kita semua Pak. Semua juga perangkat kan diharapkan gitu Pak, di atas 70. Tapi kan pada saat kita saling workshop kan nggak jadi masalahnya Bapak Ibu juga, termasuk tesnya itu saya lihat ya alhamdulillah begitu cukup bagus gitu Bapak Ibu ya. Dan harapan kita juga nanti UP-nya juga begitu, harus juga lebih baik gitu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti kalau Bapak Ibu sudah PPL, tolong konsentrasi gitu diskusi Bapak Ibu setiap, apalagi ketua tingkat ini TKI ya 1, 2, 3 maupun Bapak yang apalagi yang sudah ada pengalaman itu
silahkan berkolaborasi Pak, berkolaborasi gitu, kolaborasi, kemudian membuat apalagi pertemuan gitu Pak, karena kita kan daring jadi ya pertemuan untuk banyak berdiskusi Pak, cari banyak soal-soal gitu Pak ya, kita cari kemudian didiskusikan. Teman-teman yang kuat di multimedia bagus kalau ada satu kelompok itu berbagai bidang gitu Pak, ada bidang ini, ada sidya, ada apalagi jaringan, ada multimedia, ada perangkat RPL-nya dan sebagainya, supaya bisa saling apalagi saling menguatkan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi karena memang multimedia ini unik sendiri, jadi dia satu bidang sendiri. Karena di modul kita kan ada juga fotografer gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi dia khusus di kameranya gitu. Kameranya itu jenisnya seperti apa, bagaimana, apalagi penataan gambar dan cahaya seperti itu. Yang selama ini kalau kita menggunakan kamera, ya kita sekedar mengatur saja, ternyata itu ada juga konsep-konsepnya, ada juga istilah-istilah yang Bapak Ibu harus baca kembali di modul-modul kita Pak, untuk membuat apalagi untuk berdiskusi seperti itu. Bagaimana untuk menggabungkan gitu Pak ya, untuk mengaburkan apalagi cahaya, untuk mengkomunikasi apa tuh combine antara beberapa warna itu ya, beberapa warna itu menjadi satu, itu apa istilah-istilah itu ada semua di apalagi di modul. Jadi Bapak harus banyak, karena ini kalau di multimedia selain itu kan masih ada beberapa juga konsep-konsep, jadi termasuk aplikasi yang digunakan. Jadi nanti akan kita lihat aplikasi apa yang digunakan di dalam soalnya itu Pak. Minimal Bapak sudah ada, apalagi mencari-cari di internet itu Pak, aplikasi-aplikasi yang mana yang sering digunakan seperti itu. Walaupun sebenarnya berbeda, paling tahapan hampir sama Pak. Jadi bagaimana mengedit dan sebagainya itu kurang lebih hampir sama. Walaupun ada istilah yang berbeda, tetapi itu akan sama gitu Pak ya, kurang lebihnya. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu silakan memberikan masukan supaya soal apa lagi yang kita belum diskusikan di sini Pak. Yang fluid computing itu kan ada 3 Pak ya, 3 konsep IaaS-nya, kemudian PaaS-nya dan SaaS-nya itu Bapak Ibu ya, IaaS-nya gitu ya, harus coba dilihat itu konsepnya seperti apa perbedaan ketiga konsep ini, dicari gitu Pak. Kemudian bagaimana konsep IaaS-nya sendiri ya, kelebihan dan kekurangan gitu Bapak Ibu, tahapan gitu Bapak ya, bagaimana penggunaan poin-poin ketiga ini di dalam apalagi menyimpan dan apalagi kita mengambil data dan menyimpan data seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita baca-baca kembali dan itu sangat penting. Jadi kalau ada poin-poin itu sangat apalagi membantu kita Bapak Ibu dalam memahami modul, karena Bapak Ibu nanti kan di situ biasa banyak penjelasan, Bapak ambil saja. Jadi misalnya ada seperti saya sampaikan tadi, topologi ada beberapa tahap, ada beberapa apalagi bagian, dan darinya juga itu ada beberapa bagian, itu tolong dibaca-baca kembali. Tapi saya yakin untuk profesional itu tidak ada masalah bagi Bapak Ibu, karena sudah ini ya, sudah sering saya sampaikan tadi, sudah sering digunakan di dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak-Bapak reteker yang lain, adakah yang bisa memberikan lagi? Tadi Pak Irianto sudah, kemudian Pak apa tadi, Ibu Evi juga sudah. Ada lagi yang lain? Ibu Sri, apakah masuk reteker juga Ibu Sri? Purwati, Pak Nisar juga tadi ada. Pak Sukarnen? Ada Pak Sukarnen? Pak Sukarnen dari TKI berapa Pak? Bisa berbagi pengalaman? Ya, silakan Pak. Sekecil apapun pengalaman itu kalau kita share Bapak, kita sama-sama akan mencari lagi kurang lebih seperti ini, ada pengalaman yang bisa diberikan. Ya, silakan Pak. Pak Sukarnen tadi. Pak Untung, ada masukan Pak Untung? Baik, kalau belum bisa Pak Sukarnen. Ya, silakan Pak Sukarnen. Saya kayaknya sedikit lari dari materi ini. Saya cuman ingin bertanya kepada retaker yang sudah mengikuti UP kemarin, bisa apa yang Pak Hendra ya? Ya, sedikit berbagi
teknis pelaksanaannya itu kira-kira seperti apa saat pelaksanaan UP, minimal bisa mempersiapkan mental lah buat kita yang baru mau pertama kali mengikuti, mungkin siapin mental juga. Bisa berbagi teknisnya hanya sedikit, kira-kira bayangannya apakah seperti UKG kemarin atau bagaimana? Boleh Bu. Baik, Bapak Ibu ada yang kita minimal semangat Bapak Ibu ya, supaya kita bersemangat, bahwa kita semua bersemangat, kemudian tidak selalu merasa takut gitu Pak menghadapi UP gitu Pak. Ya. Biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu kita takut sendiri, akhirnya langsung bisa jadi blank Pak ya, apa yang kita terutama baca. Saya Bu, saya di Gorontalo kayaknya satu-satunya Bu. Jadi di nanti UP kayaknya saya sendiri jurusan ini mungkin kemungkinan. Ya, bagus apa kalau ada ya. Jadi boleh Bu. Baik. Silakan Pak Nisa. Ya, Pak Hendra. Ya. Dikit mungkin Pak ya. Mungkin bukan untuk menggurui atau apa, tapi setidaknya mungkin saya lebih dulu mungkin ya Pak, lebih dulu mengalami kesalahan juga, mungkin jangan ditiru juga. Pada awalnya emang pas kita kemarin saya di angkatan 3 terakhirnya itu kalau tidak salah ada satu minggu atau 5 hari ya kosong dari beres UKIN, uji kompetensi udah beres, langsung kita administrasi untuk UP dan lain sebagainya. Kebetulan kemarin itu kita lebih cenderung terlalu banyak di administrasi. Maksudnya kemarin kita banyak ada trouble di tempat UP-nya Pak. Awalnya di LM atau di SIM PKB, tempat di LPPK di mana gitu. Pada akhirnya ternyata di lokasi yang terdekat. Saya juga kemarin tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah, cuma sekitar mungkin ada 5 atau 4 kilo. Nah, jadi itu kemarin terlalu banyak di sana, terlalu banyak ada rumor tempatnya di sini. Jadi kita cenderung persiapannya kurang gitu untuk kalau saya pribadi. Terus yang selanjutnya ketika pelaksanaannya itu tiga sesi ya. Kebetulan kemarin saya di sesi kedua di pukul 10 kalau tidak salah. Pukul 10 waktunya 2 jam ya 2 jam. Lalu soalnya itu 100 soal diacak Bu Pak, semuanya diacak. Jadi tidak kalau kemarin UKG kan kita bisa milih dulu ya, bisa milih mau pedagogi dulu atau mau profesional dulu atau apa. Kalau ini diacak 100 nomor itu diacak semuanya. Kadang-kadang ya itu yang membuat kacau konsentrasi di sana. Kita sedang enak-enak di profesional, keluar pedagogi. Ya nah itu mungkin yang sedikit ininya. Kalau misalkan Bapak emang kuatnya di profesional, ya soalnya bisa loncat-loncat sih soalnya, tapi kan ketika kita klik keluar itu kadang mau kebaca juga gitu. Nah, itu mungkin jadi mohon maaf Pak Nizar, berarti soalnya ini misalnya 100 itu 1 sampai 40 tuh nggak mesti pedagogik semua dulu ya? Pantas saja kan disampaikan Pak Amiruddin kemarin itu, pantas saja bahasa beliau yang saya dengar itu kerjain yang mudah dulu, yang memang dekat, jalan aja dulu. Nanti kalau yang mungkin kata Pak Nizar tadi saya pahamin, ketika kita memang udah fokus di profesional, kita berusaha jauh profesional aja dulu gitu kan ya. Mungkin 1, 5, 7, 6 dan seterusnya gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak Nizar ya, atau gimana? Iya, mungkin kalau emang kita juga nggak tahu sih nomor-nomornya yang nomor pedagogi berapa saja kan kita nggak tahu. Nah pas anak-anak kita lagi ngerjain profesional misalkan ya, pas profesional kan biasanya nyambung lah kalau profesional ya, pemahamannya nyambung gitu kan. Nah ketika pindah ke pedagogi ya, berhubung kita banyaknya orang teknik kan, kebanyakan pedagoginya lemah gitu kan. Kayak kemarin kata Pak Amiruddin juga, di pedagoginya kebanyakan yang kacau. Nah ternyata ya terasa juga oleh saya ketika enak-enak di profesional, pas pindah ke pedagogi ya terganggu lagi konsentrasinya. Nah mungkin kemarin saya salahnya gitu, jadi ketika pindah ke pedagogi saya ngerjain pedagogi, jadi konsentrasi saya jadi buyar gitu. Nah mungkin salah satu
yang sedang saya persiapan nanti mungkinnya ketika nanti retaker lagi kemudian lagi saya mau nyarinya sejalur dulu gitu salah satunya gitu untuk ya tidak merusak konsentrasi kepala saya sih sebenarnya. Nanti kalau yang udah rapi semua udah rapi ya baru kita cari lagi yang sulitnya gitu. Nah, jadi ya emang yang kemarin saya rasakan seperti itu. Jadi pas lagi nomor 1 pedagogik pindah ke profesional, jadi ya itulah Pak mungkin cara orang untuk memahami sebuah tulisan beda mungkin, tapi mungkin saya kemarin kesalahannya di sana karena emang maaf mungkin ya tahun kemarin nggak ada proses seperti ini. Makanya bersyukur sekali Pak tahun ini diberi fasilitas seperti ini, banyak sekali ininya harus ada penambahan seperti ini, sangat bagus sekali. Kalau kemarin alhamdulillah sama sekali tidak ada, jadi alhamdulillah saya sekarang juga sangat bersyukur jadi ada ini, jadi bisa ikut juga tidak terlalu saya tahun ini harus ngapalin apa, karena kemarin saya sempat dengan retaker yang lain juga sempat kepusingan nanti kisi-kisinya gimana ya, apakah saya dapat informasi lagi atau enggak. Nah ternyata alhamdulillah kemarin ada informasi dari UNM, silakan ikut lagi dan alhamdulillah bersyukur sekali. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Dalam ruangannya bagaimana Pak Nijab? Apa sesangar yang kita dengar? Nah, iya benar Pak. Di ruangan itu saya kemarin kebetulan di posisinya ujiannya di SMP, di salah satu SMP negeri di kota saya, di SMP negeri, di samping kanan samping kiri. Jadi saya posisi labnya itu memanjang Pak, memanjang ya. Jadi berhadap-hadapan, paham mungkin ya, berhadap-hadapan. Jadi satu komputer berhadap-hadapan. Terus di tengah-tengah itu ada webcam. Sebelah kiri saya ada webcam, sebelah kanan saya juga ada webcam. Dan itu live, satu nasional, satu Indonesia, live semuanya sedang melaksanakan UP. Jadi kalau menurut yang dari pengawas katanya hati-hati jangan banyak gerak-gerak soalnya kita dipantau oleh nasional. Tapi sebenarnya Pak Bu ya yang namanya pengawas juga sama seperti kita, seperti guru ketika lagi galak-galak, ketika lagi baik-baik seperti itu Bu. Dan tidak sesangar yang dibayangkan sebenarnya. Tidak boleh bergerak. Sebenarnya tidak, lebih sulit CPNS lah sebenarnya. Lebih sulit CPNS. Kalau UP lebih aware lah pengawasnya juga dari LPMP kalau kemarin, jadi lebih aware kepada kita. Cuma jangan terlalu banyak pergerakan mungkin. Nah, tadi saya sampaikan juga ketika kemarin saya bahasa Sundana mengerembeng berdampingan dengan teman saya 4 orang, posisi duduknya juga bebas Pak kemarin saya dibebaskan, silakan mau duduk di mana saja. Nah, makanya kemarin cari posisi yang berdekatan dengan teman-teman ya ternyata emang rezekinya belum dapat seperti itu Pak. Jadi baik sekali ya. Tadi Bapak Ibu kita sudah dapat pencerahan gitu ya, pengalaman dari Pak Nisan gitu. Ya, jadi memang soalnya ini diacak dan digabung Bapak itu. Jadi sebentar kita kerja profesional, kemudian ada lagi pedagogi. Jadi kita sudah siap. Ini Pak Nisan sudah mengatakan memang kalau kita tidak ada pendalaman seperti ini, walaupun ada itu biasanya permintaan dari kelas-kelas itu biasanya. Tetapi itu belum diatur oleh PPG sama yang luring dulu, itu kita biasanya itu permintaan dari mahasiswa minta untuk apalagi pendalaman. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah dibuatkan media seperti ini, jadi alhamdulillah sudah mendengarkan dari beberapa retaker dan beberapa teman-teman yang sudah menyiapkan permasalahan ya, maksudnya kisi-kisi itu sudah dibuatkan jawaban dan nanti didiskusikan. Baik, silakan Pak Arif, ada yang ingin diberikan masukan? Ya, Pak Nizar, mohon maaf saya ada chat di dalam itu. Mau minta nomor handphone beliau Bu, biar kita bisa undang-undang kalau di luar dari forum adanya Ibu, jadi mungkin atau grogi mungkin ada Ibu, jadi teman-teman retaker jadi agak nggak mau bicara. Ayo Bapak, jadi semuanya ya di sini kan kita 32 orang Bapak yang retaker, jadi silakan Pak kita membagi pengalaman, siapa tahu ini juga sebagai ladang pahala bagi kita juga Bapak Ibu ya, saling menyemangati. Ya, Bu. Iya, kita saling menyemangati supaya apa yang kita kerjakan ini insya Allah kita mendoakan juga mudah-mudahan bisa semuanya berhasil gitu.
Baik, silakan Satu Bapak. kali tes saja Bu, lulus. Ya, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Biasanya Saya Bu mau bertanya. Boleh Bu. Ya, silakan Ibu Sam. Bagaimana kabar Ibu Sam? Alhamdulillah masih teler ini. Masih PPS. Lagi ngidam ini. Lagi ngidam. Dapat rezeki yang mudah dengan kesibukan. Ya, silakan Ibu Sam, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya mau nanya sama Pak Ntar ini. Tahun lalu itu Bapak punya kisi-kisi enggak, Pak? Ya. Aduh, saya jadi narasumber ya. Kalau dilihat harapannya begitu. Kalau beda kisi-kisi, kalau dilihat dari kisi-kisi sekarang sama yang kemarin Pak, jauh beda atau bagaimana Pak? Oke, mungkin saya lupa ingat tahun kemarin saya dapat kisi atau enggak, soalnya ya seperti yang kemarin tadi saya sampaikan Bu, waktu tahun kemarin itu kita benar-benar tidak ada waktu untuk seperti ini, tidak ada waktu untuk banyak di UP, karena mohon maaf Bu, untuk saya tanya-tanya juga kepada yang teman-teman yang tahun sekarang PPG, ternyata tahun sekarang tidak ada PTK juga ya Pak Bu. Tahun kemarin kita PPL itu bikin PTK 3 siklus, bikin PTK 3-3-nya, jadi benar-benar sangat mungkin tahun kemarin juga awal PPG daring, mungkin dari PPG juga belum terlalu teknisnya belum terlalu ini mungkinnya, jadi tahun kemarin itu ya mohon maaf mungkin terkesan lebih terburu-buru, dan PPL harus dilaksanakan dengan sangat benar gitu kan, laporan juga harus ini. Pas kemarin saya dengar PPL sekarang nggak usah ini atau apa, seperti kemarin saya sedikit udah kenapa tahun kemarin tapi nggak gitulah, tapi intinya mungkin tahun kemarin saya nggak terlalu ini di UP tahun kemarin itu Bu, mohon maaf ya. Jadi untuk kisi-kisi juga mungkin saja ada, mungkin nanti bisa ini juga share juga, teman-teman juga ada di sini yang tahun kemarin, Pak Mulis juga kebetulan teman-teman satu kelas juga sama saya, boleh berbagi mungkin. Mohon maaf Pak Mulis, mungkin dapat tahun kemarin dapat nggak ininya kisi-kisi. Kalau saya pribadi asal lupa asal dapat atau enggak gitu, tapi yang paling ingat pokoknya di soal yang paling banyak itu Sija itu aja ya yang paling saya ingat gitu Bu. Untuk kisi-kisi saya kurang ingat untuk ininya. Kisi-kisinya hampir sama juga Pak. Jadi di grup retaker kita yang angkatan 1 tuh saya juga belum lihat sih. Cuma begitu kemarin dilempar kisi-kisi terus lempar ke grup kita, terus ada teman yang sempat bilang nggak terlalu jauh beda, hampir sama saja kisi-kisinya dengan tahun ini dan tahun yang lalu sih gitu. Cuma memang saya belum ngecek kembali ya. Gitu. Kalau yang tahun kemarin ada nggak Pak? Tahun kemarin kita ada Pak, ada kisi-kisinya, ada kisi-kisinya, ada. Saya yang kurang ya. Ada kisi. Saya malah nggak baca kisi-kisinya. Saya download tapi tidak baca, jadi ya itulah nggak belajar juga. Jadi gitu. Jadi saya bilang, mungkin teman-teman yang sekarang nih belajarlah dengan baik soal itu kisi-kisi tadi tuh. Acuannya ke situ juga. Kalau kisinya sama Pak, yang berbeda itu karena PTK sudah tidak ada gitu Pak, dia masuk di pedagogi gitu bagiannya Pak. Jadi ada sih sebenarnya kisi-kisi PTK, tetapi dia tidak menjadi satu apalagi modul yang untuk dipelajari khusus gitu Pak. Tapi kalau yang lain buku-buku modul kita itu semua sama Pak. Iya. Kita ya selama pandemi ini kita belum diberikan apalagi waktu untuk mengubahnya, mudah-mudahan akan datang ya. Sama Pak kisi-kisi. Iya. Boleh ini. Ya silakan, ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Saya Bu. Ya silakan ya Pak. Ya. Tadi saya nyimak, yang ingin saya tanyakan sama Pak Nisa itu apakah jadi pada saat kita ujian itu kita tidak bisa memilih
memilih soal ya. Misalkan dalam 100 soal itu tidak langsung dikelompokkan ini adalah profesional, ini adalah pedagogik. Misalkan 50-nya profesional, 50-nya pedagogik, kan enggak ya? Jadi langsung berjalan saja ya. Iya. Ya, betul. Gitu, Pak. Campur, Pak. Gitu. Campur, langsung Campur. acak. Ya. Kemudian pada saat hasil keluar, apakah kita tahu kita jatuhnya di mana? Misalkan, Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Nggak ada. Sekarang saja saya nggak tahu saya lulusnya di bagian apa. Sama, saya juga bingung. Saya jatuhnya di mana? Jadi kita bingung ngukur kita punya kemampuan, gitu. Jadi cuma tulisan, kalau nggak salah tidak lulus UP ya, atau gimana ya? Iya, Bahasanya ya? Betul. Tidak. Waktu itu Bu Pak, sedikit pengalaman juga. Waktu kemarin pengumuman UP itu pas tanggal 1 Januari Pak Bu. Pas tanggal 1 Januari jam 12 malam, orang lain lagi lempar con ke langit. Saya lihat handphone belum lulus UP. Kayak Penconnya dini hari. Dini hari ya. Pas jam 12 malam. Lebih jam 3-an kalau nggak salah. Kayak mau di apa tuh? Wah, subhanallah sekali. Dan nggak ada informasi kita nggak di mana itunya apa? Nggak lulusnya di mana nggak? Atau poinnya berapa gitu Pak ya? Nggak ada kita. Iya, saya ingin tahu poin saya berapa. Manajer, ya. Teman-teman rekan, nah itu UP-nya bulan apa? Pengumumannya bulan apa? Gitu kira-kira. Saya tanggal 5 Desember ke UP-nya, tanggal 1 Januari pengumumannya. Nggak tahu kalau yang lain angkatan 2 atau 4. Lama ya juga. Iya, nggak langsung. 1 bulan. Dalam 1 Januari. Ya. Oke, makasih Pak. Iya. Ya, jadi ya itu tadi Pak, kita persiapkan diri saja ya Bapak. Sudah ada pengalaman dari teman-teman, itu menambah apa lagi? Menambah kita juga harus lebih banyak berlatih Bapak Ibu, menyiapkan diri. Ya, saya yakin kita semua sudah menyiapkan diri karena sudah mengikuti suatu proses dari panjang Pak ya, prosesnya dari modul, pendalaman, membuat perangkat dan sebagainya. Dan itu masuk, jadi pada saat Bapak menyusun perangkat itu juga kan masuk pedagogi di situ Pak, kata KKO yang masuk di ceng tadi di chattingnya teman-teman ini. Oh iya, KKO itu harus dipelajari kembali Bapak Ibu, bagaimana apalagi pola-pola KKO-nya untuk apalagi untuk pengetahuan, untuk keterampilan, untuk sikap itu dibaca kembali Pak, walaupun itu sudah lewat tetapi itu harus dibaca-baca kembali ya, seperti itu gambarannya. Termasuk PTK Pak ya, yang PTK yang sama sekali tahun ini kita tidak ada pelatihan, maksudnya tidak ada pertemuan khusus untuk menjelaskan tentang PTK, tetapi minimal Bapak Ibu bisa membaca banyak tentang bagaimana menyusun proposal, kenapa harus ada PTK, bagaimana tahapan, itu kan ada tahapan-tahapannya Bapak ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada refleksi, seperti itu. Jadi ada 4 kalau tidak salah itu tahapan-tahapan Bapak harus apalagi dibaca gitu Bapak. PTK itu, kenapa PTK itu dilaksanakan, kan untuk memperbaiki proses pembelajaran ya, dan seterusnya. Seperti itu Pak ya. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya walaupun ini saya terakhir masuk di kelas Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi silahkan. Saya nanti kan ada yang bisa mediasi untuk usulnya ya, Bapak ada Pak Arif. Silahkan kalau ingin berdiskusi. Saya tetap akan mengatur waktu untuk Bapak Ibu semua yang ada di kelas ini. Kalau Bapak berhasil kan kami juga ikut berhasil Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kelulusan tahun ini jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan, masih ada yang ingin berdiskusi lagi. Rekan yang lain silakan. Ini tadi Pak Nisar sudah, Ibu Evi juga dari kemarin sudah, Pak Irianto sudah. Mungkin ada teman-teman yang lain supaya kan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu. Ibu izin lagi nih menambahkan saja, teman-teman juga menjaga menjaga kesehatan, karena waktu kami sebelum ujian kan waktu mau masuk ke ujian mereka maksudnya panitia atau mungkin dari pusat ya menganjurkan kita harus tes ini dulu COVID sih. Jadi teman-teman usahakan dalam keadaan sehat gitu ya. Jangan sampai pas waktu tiba mau dekat ujian baru pas diperiksa
teman-teman kena COVID atau reaktif ya gitu ya. Gimana, sayang sekali. Jadi usahakan teman-teman tetap dalam kondisi sehat, banyak istirahat juga ya. Seperti gitu aja, Bu. Ya, jadi Bapak, jadi ya kesehatan sangat perlu sekali Bapak Ibu. Walaupun nanti ada tes semacam yang disampaikan Pak Iranto, kita sudah siap. Yang penting jaga kondisi supaya tetap sehat. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau tidak ada, kita apa lagi? Tinggal Bapak Ibu silakan berdiskusi Bapak Ibu ya. Mungkin besok kita kan masih ada apa lagi Prof Muiz ya akan mendiskusikan atau Bapak Ketua Prodi gitu ya, Kak Prodi untuk mendiskusikan tentang profesional. Silakan Bapak Ibu berdiskusi. Kemudian